Pagi ini kita juga sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Insan Maulana Firdaus di Sukabumi, Jawa Barat. Selamat pagi, Insan. Bagaimana dengan korban ataupun juga wilayah yang terdampak dari banjir bandang yang terjadi di Sukabumi malam tadi? Ya, terima kasih Glenis dan juga saudara. Memang berdasarkan informasi dari BPBD dan juga teman-teman relawan di lapangan, memang banjir bandang ini terjadi di wilayah Kecamatan Pelabuhan Ratu, di mana ada sungai namanya Sungai Cipalabuan yang berada di dekat dermaga itu meluap dan airnya masuk ke beberapa kompleks perumahan atau perumahan perkampungan hingga dermaga dan merusak beberapa fasilitas umum. Dan memang perlu dipastikan bahwa hujan terjadi pada hari kemarin. Mungkin hujan terjadi itu dari sore hari hingga malam dan memang intensitasnya cukup besar. Dan hingga pada sekitar pukul 10 malam informasinya bahwa banjir itu terjadi dan juga selain banjir juga longsor memang di beberapa titik wilayah di kecamatan lain, bukan di Kecamatan Simpenan dan juga Bantar Gadung itu juga terjadi sehingga menutup akses jalan dan juga informasinya ada jembatan yang terputus. Dan malam tadi tim SAR gabungan yang juga dipimpin Basarnas dan juga dari kepolisian sudah melakukan evakuasi kepada puluhan warga yang terjebak banjir di wilayah Kecamatan Pelabuhan Ratu untuk dipindahkan ke tempat aman. Dan sementara itu ada satu orang yang meninggal dunia, namun memang di wilayah Kecamatan Simpenan. Dan data yang kami dapat dari BPBD, sementara saat ini ada 5 jiwa yang belum ditemukan, yaitu di Kecamatan Simpenan dan Kecamatan Lengkong. Namun memang update terbaru tadi memang disampaikan oleh Kepala Posar Sukabumi ada 7 orang yang memang belum ditemukan informasinya. Dan berdasarkan data yang kami dapat pukul 6 tadi dari BPBD, saat ini bencana banjir dan longsor itu berdampak pada 115 kepala keluarga, 203 jiwa, dan informasinya mengungsi ke tempat aman, mungkin ke tempat saudaranya ada 31 kepala keluarga dan dari 159 jiwa. Seperti itu Ganis, dan juga memang perlu diketahui bahwa akses menuju Pelabuhan Ratu itu ada dari kota Sukabumi itu ada 2 jalur, yaitu jalur Cikembar Bantar Gadung dan jalur Cikidang. Dan saat ini jalur Cikembar Bantar Gadung informasinya akses jalan nasionalnya informasinya tertutup longsor dan masih dilakukan proses evakuasi menggunakan eskavator untuk membuka akses jalan. Sementara untuk akses wilayah jalur Cikidang itu informasinya saat ini masih bisa dilalui. Untuk dari Pelabuhan Ratu menuju wilayah Surade atau wilayah Sukabumi Selatan Pajampangan untuk melalui akses Kiara 2 tidak bisa dilalui karena tertutup longsor dan juga informasinya ada jembatan yang roboh. Seperti itu, Glenn. Ya, untuk saat ini memang dari data BPBD, Kabupaten Sukabumi ada 1 orang meninggal dunia, tapi untuk korban hilang masih dalam pendataan. Tadi yang terbaru adalah 7 orang yang masih dalam pencarian. Boleh dijelaskan juga, Insan, sebenarnya akses menuju ke Pelabuhan Ratu itu kan tadi Anda bilang bahwa ada 2 jalur ya, Cikembar dan Cikidang. Cikembar ini tertutup dan tinggal akses Cikidang. Sebenarnya untuk kecamatan atau wilayah Pelabuhan Ratu ini seperti apa kondisinya? Ya, memang perlu digambarkan bahwa wilayah Kecamatan Pelabuhan Ratu itu adalah wilayah wisata pantai, yaitu Pantai Pelabuhan Ratu, di mana memang para penduduknya berada di pesisir pantai dan wilayahnya juga beberapa wilayahnya juga menghadap ke pantai. Dan ini adalah akses wisata terkenal yang dimiliki oleh Sukabumi, yang memang selain laut juga di belakangnya, di belakang pemukiman dan di sekitarnya secara akses itu kontur tanahnya ke pegunungan, sehingga memang jalur Pelabuhan Ratu, Simpenan dan sekitarnya itu memang bisa disebut rawan bencana alam, karena memang sebelumnya
di akhir tahun kemarin juga memang wilayah Pelabuhan Ratu juga kembali terjadi banjir di lokasi yang sama, yaitu di wilayah Kecamatan Pelabuhan Ratu, dan juga longsor di wilayah yang sama, yaitu di Kecamatan Simpenan. Dan akses jalan yang saat ini memang bisa dilalui, mungkin kalau saya gambarkan dari arah kota Sukabumi, itu mungkin saat ini kalau melalui jalur Cikembar dan Bantar Gadung, informasi tadi pagi masih tertutup longsor dan saat ini masih proses evakuasi oleh BPBD. Namun nanti kami akan update kembali terkait perkembangannya. Nah, dan ada satu akses yaitu wilayah daerah Cikidang, yaitu jalur nasional Cikidang itu saat ini bisa dilalui. Dan jika memang kalau digambarkan kalau dari Jakarta menuju Pelabuhan Ratu pun itu memungkinkan melalui wilayah Cikidang. Dan sementara memang dari Pelabuhan Ratu pun ada akses wisata lain yaitu ke wilayah Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu, yaitu tepatnya di wilayah Surade, Cimas, dan lain sebagainya. Itu akses jalannya untuk di jalur Kiara 2 juga sama tertutup longsor, sehingga memang akses jalan saat ini masih terganggu karena dampak dari longsoran, dan tim yang berada di lapangan masih terus melakukan proses evakuasi terutama kepada korban banjir dan longsor seperti itu. Ya, dari informasi yang Anda terima, Insan, dari BPBD Kabupaten Sukabumi, apakah sudah ada dibangun posko pengungsian untuk para warga berlindung? Ya, memang kalau posko pengungsian kami belum mendapatkan informasi apakah sudah dibangun atau tidak. Namun tadi memang sama disampaikan oleh Kepala Posar Sukabumi Basarnas, yaitu posko pengaduan yaitu ada di Kelurahan Pelabuhan Ratu. Jadi memungkinkan memang posko pengaduan berada di wilayah Kecamatan Pelabuhan Ratu, dan informasinya sih memang warga yang terdampak banjir yang sudah dievakuasi itu sebagian mengungsi di rumah sanak saudaranya seperti itu, Glenis. Baik, hingga saat ini proses evakuasi menuju titik banjir dan juga longsor masih terus dilakukan. 1 orang tewas, 7 orang dalam pencarian, dan sejumlah akses menuju Kecamatan Pelabuhan Ratu terputus begitu akibat longsor, dan ada juga jembatan yang putus. Ini disebabkan oleh hujan deras yang mengakibatkan sungai Cipalabuan yang meluap dan merendam permukiman warga. Baik, terima kasih Insan Maulana Firdaus atas laporan Anda. Nanti kami update kembali untuk situasi banjir dan longsor yang melanda Sukabumi. Terima kasih, Insan. Saudara, Breaking News Kompas TV akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.